Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Usaha Makanan Siomay dan Batagor 77. Presentasi ini disusun oleh Zeta Nurlaili Hidayati dan Bayu Aji Nugroho. Pertama-tama, pendahuluan yaitu latar belakang. Dengan usaha yang ada sekarang ini, sudah terbilang banyak dan beraneka ragam usaha yang berkembang. Banyaknya penduduk sekarang menjadikan perekonomian semakin sulit. Tetapi bagi pemilik usaha siomay dan batagor 77, masalah ini tidak menjadikan masalah untuk mengembangkan usaha. Kemudian nama perusahaan. Produk yang akan ditawarkan adalah siomay dan batagor 77 yang mempunyai rasa yang tak kalah enaknya yang terbuat dari berbagai jenis bahan-bahan yang sehat dan segar. Alamat perusahaan. Usaha siomay dan batagor 77 membuka usaha di tempat yang sangat strategis yang dekat dengan masyarakat dan mahasiswa kampus UNUGA atau Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali yang berada di Desa Kesugihan Kidul Cilacap. Gambaran bisnis. Secara singkat perusahaan, usaha siomay dan batagor 77 merupakan makanan yang enak dan lezat. Jenis bidang usaha. Usaha siomay dan batagor 77 termasuk dalam bidang makanan atau kuliner. Aspek organisasi dan manajemen. Organisasi, identifikasi perusahaan. Nama pemilik adalah Muzaki, jabatannya pimpinan usaha. Nama organisasi siomay dan batagor 77. Jenis organisasi makanan. Nomor HP 085 870 236 861. Alamat Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, RT 3 RW 6. Kemudian legalitas perusahaan. Usaha siomay dan batagor 77 mempunyai legalitas SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan. Struktur organisasi. Pemilik Muzaki, Kasir Tuyatmi, karyawan 1 Siti Uswatun Hasanah. Selanjutnya, aspek pemasaran dan pasar. Nama produk yang dipasarkan dan kegunaannya. Produk yang dipasarkan di usaha siomay dan batagor 77 adalah siomay dan batagor yang mempunyai rasa yang enak dan bergizi, aman dikonsumsi oleh anak-anak, remaja maupun dewasa. Selanjutnya segmen pasar. Target pasar, pemilik usaha siomay dan batagor 77 telah mengetahui bahwa usaha bisnis akan terus tetap berjalan apabila pendapatan hasil dari penjualan sebanding dengan besarnya biaya untuk proses produksi, untuk pembayaran karyawan. Lalu kebijakan harga. Usaha siomay dan batagor 77 mengikuti harga yang telah ditentukan oleh pemimpinnya. Sistem promosi. Dalam sistem promosi ini, siomay dan batagor 77 melakukan promosi menggunakan strategi offline dan online. Lalu permintaan produk. Permintaan produk di siomay dan batagor meningkat setiap tahunnya, apalagi setelah terbukanya sistem delivery order. Selanjutnya aspek keuangan. Proyeksi keuangan perusahaan, struktur dan pembiayaan perusahaan. Pertama, peralatan. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Etalase, kompor gas, tabung gas, penggiling cabai, panci susun, piring, sendok dan garpu, gelas, meja, kursi, blender, nampan, sedotan, pisau. Total biaya yang dibutuhkan adalah 9.170.000. Kemudian kebutuhan bahan baku. Bahan baku yang dibutuhkan seperti ikan tuna, tepung kanji, tepung terigu, tahu, bawang putih, bawang merah, daun bawang, telur, garam, masako, merica, tepung tapioka, kulit pangsit, kacang tanah, daun jeruk, cabai keriting, gula merah, saus sambal, kecap manis, minyak goreng, kubis, kentang, pare,
Total atau jumlah yang dibutuhkan biayanya adalah 2.951.000. Dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, proyeksi penjualan atau cash inflow. Tahun pertama, jumlah penjualan 54.000, harga per porsi adalah 7.000, proyeksi penjualan 270 juta. Tahun kedua, 55.800.000, harga per porsi 7.000, proyeksi penjualan 279 juta. Tahun ketiga adalah 57.600, harga per porsi 7.000, proyeksi penjualan 288 juta. Proyeksi penjualan siomay dan batagor 77, keuntungan diperkirakan naik 5% per tahun. Kemudian, analisis rasio keuangan. NPV atau Net Present Value berikut dapat dilihat pada tabel berikut. NPV 738.816 juta, profitabilitas indeks 1,027. Kesimpulan, NPV bernilai positif, maka usulan proyek diterima. Profitabilitas indeks PI sebesar 1,027 lebih dari sehingga usulan proyek diterima. Selanjutnya, penutup. Kesimpulan studi kelayakan bisnis mulai dilihat dari aspek pemasaran dari segmentasi pasar produk siomay dan batagor ini dikonsumsi oleh mahasiswa, anak-anak, maupun masyarakat. Siomay dan batagor 77 ini dibuat dengan bahan-bahan yang aman dan tidak menggunakan bahan kimia atau bahan yang berbahaya. Dilihat dari lokasinya, siomay dan batagor 77 sudah cukup luas dan siomay dan batagor 77 berjualan di daerah yang masih jarang ada pesaingnya. Rekomendasi tindak lanjut. Berdasarkan analisis dari studi kelayakan bisnis yang dilakukan oleh usaha siomay dan batagor 77, ditinjau dari aspek organisasi dan manajemen, pemasaran dan pasar, manajemen operasi, dan aspek keuangan, siomay dan batagor 77 layak dan menguntungkan untuk dilaksanakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.